Halo semuanya, selamat datang di podcast PSDK. Halo semuanya, selamat datang di podcast PSDK. Di kesempatan kali ini, kita akan melakukan sharing alumni. Kita akan berdiskusi dan ngobrol dengan salah satu alumni PSDK. Untuk kesempatan kali ini, kita akan ngobrol dengan salah satu alumni PSDK dari angkatan 2016 yang saat ini bekerja di sektor pemerintahan. Beliau adalah Rizky Anita Putri yang saat ini menjadi PNS di Kementerian Desa dan PDPT. Oke, kita sapa dulu. Halo, Ita. Gitu. Halo Apa kabar? Sakip, Alhamdulillah Oke, baik banget. oke, Tak. Sakip Terima kasih. gimana? Oke, aku baik juga sih. Oke, Tak. Jadi nanti kita akan ngobrol soal mungkin apa ya, kehidupanmu gitu ya, selama menjadi PNS dan melakukan apa aja di PNS gitu kan. Tapi juga nanti kita akan ngobrol, kita tarik gitu ya. Mungkin perjalananmu dari awal dari mahasiswa PSDK sampai sekarang mungkin jadi sekarang ini. Kita yang sekarang. Wow gitu. Oke, Amin. Min. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama begitu ya. Jadi sebelum kita ulik gitu ya Tak ya terkait dengan pekerjaan di PNS, kita tarik dulu agak jauh gitu ya. Sebenarnya kenapa sih dulu kamu milih berkuliah di PSDK? Apakah memang random atau memang dari dulu punya ketertarikan di isu-isu yang berkaitan dengan PSDK gitu? Oke, aku izin jawab ya. Jadi awalnya kenapa sih aku bisa milih PSDK ini kalau kita bisa kelas balik itu agak panjang sih Kip perjalanannya. Hmm. Kurang lebih ketika waktu itu aku SMP, aku ingat banget, aku tuh sering banget tiap hari Minggu nonton salah satu program TV di salah satu channel gitu ya, aku nggak usah sebut. Isinya itu nge-show up bagaimana pemerintah itu ngebangun kayak sekolah, jalan di daerah perbatasan dan juga di Hmm. daerah-daerah tertinggal. Nah, dari aku suka lihat yang kayak begituan tuh dan setiap minggu aku jadi punya satu motivasi dan motivasi itu berubah menjadi sebuah prinsip di hidup aku dan bertransformasi menjadi doa. Nah, doa itu salah satunya aku tempel di meja belajar aku yang singkatnya bertuliskan ya Allah, izinkan aku bisa berperan besar untuk negara. Jadi itu doa yang aku tempel di meja belajar aku dari SMP. Aku ulang-ulang setiap kali aku mau belajar sampai akhirnya aku Oke. lulus SMA. Ya, nah, terus singkat ceritanya waktu itu di Blitar, aku kan Hmm. lahir di Blitar nih. Oke. Itu ada salah satu wakil presiden juga lahir dari situ dan beliau Oh. kuliah di UGM gitu. Nah, itu membuat aku termotivasi. Oke, berarti kalau aku pengen ikutin jejaknya beliau, biasalah dulu kan cita-cita kita gede banget ya. Berarti aku juga harus bisa nih masuk UGM. Nah, dari situ aku mulai tuh cari-cari jurusan apa ya yang sekiranya sesuai sama prinsip aku dan berbau sosial banget dan harus ada di UGM gitu. Nah, ketemulah namanya pembangunan sosial dan kesejahteraan gitu singkatnya. Dan sedikit disclaimer ya, waktu Hmm. semester 1 itu aku juga sambil mencari-cari gitu PSDK itu sebenarnya apa juga. Walaupun di awal aku udah pasti nyari ya karena itu yang aku pilih ketika sebelum tes. Aku juga memulai untuk menerjuni sebenarnya apa yang akan aku pelajari selama 4 tahun kuliah di situ. Nah, yang membuat aku amazing banget adalah aku mempelajari bahwa pembangunan sebuah negara itu nggak bisa kita cuma fokus di pertumbuhan ekonomi doang gitu. Karena Oke. itu bisa jadi akan memunculkan residu-residu pembangunan kayak ketimpangan, ketidakmerataan, dan itu dipelajari di PSDK. Gimana caranya biar kita bisa membuat kebijakan yang pro kesejahteraan, terus Hmm. memperhatikan pemerataan, kemiskinan juga diperhatikan gimana solusinya, dan itu membuat Oke. aku amazing banget dan sadar, oh Hmm. ternyata Allah nggak salah ya nempatin aku di PSDK Oke. gitu. Oke, menarik sekali. Jadi mungkin ini salah satu cerita yang jarang gitu ya bahwa Hmm. kamu gitu ya, bahkan baru tahu aku juga ini ternyata dari SMP gitu ya sudah menempelkan keinginanmu dari mungkin tadi kamu cerita bukan hanya soal milih jurusan tapi itu berangkat dari mungkin inspirasi dari TV soal pembangunan di perbatasan dan di desa, kemudian itu bisa bertransformasi jadi sebuah prinsip dan sampailah nanti kamu akan merealisasi prinsip itu. Sampailah kamu masuk SMA, nyari jurusan yang ada value sosialnya, dan akhirnya keterima di PSDK pun
di PSDK kan masih masih ngulik ya, sebenarnya soal apa, tapi yang kamu tahu adalah bagaimana kemudian kita menyeimbangkan gitu ya, yang bukan hanya orientasinya pada pertumbuhan ekonomi, tapi juga ada sisi-sisi sosial yang itu perlu juga diperhatikan dan dikembangkan. Oke, menarik sekali. Kita lanjut lah. Nah, terus kamu udah masuk nih, udah ngulik gitu tak? Kemudian kamu ikut apa aja gitu untuk menunjang segala prinsipmu ini ataupun yang kamu sukai di zaman kuliah? Itu kamu ikut apa aja? Nah, kalau waktu aku kuliah nih, Kip, aku pasti ikut Kapstra. Oke, Kapsra, jangan lupa. Himpunan jurusan kebanggaan kita. Aku ingat banget Oke, itu aku masuk di divisi pendidikan. Terus oke. banyak banget kakak-kakak cutting yang ngebantu aku buat misalkan bikin event gitu-gitu. Terus inget banget aku waktu di challenge bikin project yang aku penanggung jawabnya gitu. Kayak Mhm. nyari pembicaranya, terus itu aku sangat inget banget karena itu pengalaman pertama aku jadi Oke. penanggung jawab acara dan aku senang banget sama Kapstra. Terus yang kedua aku pernah juga ikut BMKM UGM. Hmm. Kodarullahnya dulu sempat jadi PH-nya gitu. Terus Oke, lanjut wow. juga sempat jadi content writer juga di salah satu NGO yang aku rintis juga. Sebenarnya aku cuma ikut teman aku sih, teman aku ngediriin yayasan, terus aku diajak bikin konten di situ, terus aku join. Terus Mhm. makin hari makin semester tua itu aku mulai Oke, merambah dunia perlombaan. Jadi oke, bukan organisasi lagi. oke. Ya, Menarik. terus Nah, terus ya kalau untuk lomba aku mencoba berbagai hal juga sih, Kip, karena Mhm. posisinya waktu itu aku juga sambil mencari sebenarnya aku sukanya di bidang apa Mhm. gitu. Jadi pernah juga ikut lomba video itu yang tingkat provinsi, alhamdulillah dapet juara juga. Terus abis itu Oh. nyoba-nyoba lomba debat tingkat nasional, alhamdulillah juara juga sama tim sih sebenarnya. Terus Mhm. mulai merambah ke lomba internasional di Thailand, mewakili UGM sih waktu itu, dan alhamdulillah medali emas juga sama tim aku gitu. Wow, wow, wow. Artinya beneran apa ya, masa kuliahnya bener-bener dieksplorasi gitu ya, Teh. Mulai dari ikut organisasi mungkin paling kecil levelnya ya, artinya di level jurusan ikut Kapsra, itu tetap kamu nggak lupa meskipun pada akhirnya kamu juga mengeksplorasi di dunia organisasi yang lebih luas, bahkan sampai pengurus harian BEM KM UGM gitu ya. Jadi sekjen ya, Tak ya, berarti dulu. Uh, wow. Oke. Menteri Sekretaris Kabinet. Oke. Sampai akhirnya juga mengeksplorasi dunia yang mungkin lebih akademis gitu ya. Lomba debat, lomba nulis, sampai bahkan ke taraf internasional di Thailand. Itu emang sangat-sangat apa ya, menarik gitu ya. Eksplorasimu gitu di kuliah dan tadi berangkat dari apa yang kamu minati. Nah, tapi kalau soal itu kan tadi soal mungkin lebih ke ekstrakurikuler gitu ya. Kalau di soal kuliah sendiri nih, tak, sebenarnya zaman kuliah itu yang kamu sukai apa sih? Dulu mungkin pelajarannya ataupun pembelajaran di PSDK itu yang seperti apa, yang kamu suka itu gimana perjalananmu dulu selama kuliah gitu ya? Ya, kalau berarti kayak matkul gitu ya, Kip ya? Ya mungkin lah, Oh bisa. ya, kalau matkul itu karena aku dari awal udah pingin banget masuk dunia birokrasi, jadi itu Oh, aku suka sama kebijakan sosial. Ya, jadi social kayak policy, oke. ya, benar Hmm. banget. Itu juga cara dosen-dosen kita untuk ngajarin teorinya itu seru banget gitu loh. Kita kayak Hmm. diajarin kebijakan di suatu negara, di-compare sama kebijakan lain, dari mulai secara politisnya, urgensinya, dari mulai Mhm. banyak banget ya dulu identifikasi masalahnya, agenda setting, terus Oke. perumusan, pengesahan, dan lain sebagainya. Itu menurut aku Mhm. kepake banget sih ketika kita kerja, apalagi kalau di dunia birokrasi. Oke. Oke. Nah, terus ya kalau yang kedua, dulu tuh ada pemberdayaan ya. Hmm. Dan itu sangat applicated banget di kehidupan aku sekarang karena dulu ketika aku PNS aku ngambil formasi analis pemberdayaan. Oke, wow. Jadi Ya, ada ya kombinasinya sempurna gitu ya. Artinya kamu di dunia birokrasi, kamu belajar social policy gitu, kamu belajar bagaimana formulasi kebijakan, mungkin implementasi kebijakan hingga mungkin monitoring dan evaluasi. Tapi karena dalam konteks birokrasi ini kamu di bidang yang pemberdayaan, kamu juga dulu suka pemberdayaan masyarakat, kan salah satu konsentrasi di atau fokus kajian di PSDK juga ya. Jadi bagaimana
combine ini ya sampai ke pekerjaanmu sekarang. Iya, bener banget. Oke, Dan oke, itu salah pas. satu menurut aku ya konsep yang unik juga sih kenapa aku suka sama PSDK. Kayak bener-bener Oke, diajari bahwa masyarakat kita tuh bisa berdaya loh, bisa bottom oke. up, terus Mhm. punya potensi gitu. Dan itu yang kadangkala kita sering alpa ya gitu. Jadi Oke. relate banget sih. Iya, mungkin kalau dalam konteks di PSD kan kita bukan hanya belajar top down, artinya level implementasi kebijakan, tapi juga diskusi mengenai bagaimana cara pendekatan pembangunan yang sifatnya bottom up gitu, yang itu berangkat dari masyarakat itu sendiri. Itu kan berarti kan dapat semua gitu ya, Tak ya. Oke, Iya, betul oke, banget. oke, oke, sangat-sangat menarik. Oke, lanjut Tak. Nah, udah nih, udah kuliah, udah organisasi, kemudian bagaimana sih akhirnya kamu tadi ya yang kamu punya prinsip dari SMP masuk PSDK, suka isu kebudayaan sosial dan birokrasi, sampailah kamu di ini ya menjadi posisi yang sekarang nih. Gimana ceritanya kamu ikut seleksinya, sampai prosesnya bagaimana persiapannya, sampai ke titik sekarang. Iya, dulu itu waktu aku lulus kuliah itu sebenarnya dihadapkan pada tiga pilihan yang cukup sulit. Yang Oke. pertama itu antara langsung kerja, entah ngelamar di Mhm. mana, dan Mhm. kebetulan pada saat itu ada lamaran juga menawari aku gitu. Nah, yang Oh, kedua aku bingung apakah aku akan S2 aja. Terus yang ketiga ini nih yang agak mainstream, apakah aku akan oke. mempersiapkan PNS, sementara PNS itu baru dibuka akhir Iya. tahun, yang artinya aku Aha. harus nganggur. Oke. Iya, dan Mhm. waktu itu sempet dilema banget sih Kip, karena aku pingin banget ngejar mimpi aku gitu, dan aku tahu saingan aku tuh banyak. Mhm. Sementara ketika aku memilih untuk jalan jadi PNS, itu tesnya aja sempet makan hampir setahun, baru dipanggil itu tahun depannya. Pada intinya aku bisa Iya. 8 bulan nganggur. Ya, Oke. terus waktu itu aku minta izinnya ke ibu aku sih utamanya. Jadi aku bilang ke ibu aku, Mah ini kan Ita punya mimpi dari kecil. Mhm. Apalagi tempat yang Ita daftarin itu, yang sekarang jadi tempat kerja aku itu, impian Ita juga nih dari kecil gitu. Karena dulu namanya Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Kalau sekarang kan udah Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kan. Jadi itu Oke. emang udah impian aku dari SMP gitu. Nah, terus tapi mama gimana? Malu nggak gitu Mhm. kalau punya anak yang lulusan anak UGM, terus selama di UGM bisa ngeraih ABC, tapi ujung-ujungnya kalau ditanya tetangga Iya, iya, pengangguran iya. gitu. Oke. Ya itu Mhm. aku Iya. ngomong kayak gitu sambil nangis. Aku inget banget itu Cap, karena Mhm. itu berat banget sih buat aku gitu kan. Mhm. Apalagi Mhm. dari mulai aktif terus tiba-tiba jerak menghabiskan 8 Iya, bulan iya, iya. hanya untuk belajar gitu. Terus Oke. alhamdulillahnya ibu aku ridho banget gitu. Kalau emang itu impianmu ya emang ada risikonya gitu, dan udah kejar aja fokus. Jadi 8 bulan aku nganggur gitu. Aku menyusun kalender belajar. Hari Senin aku Hmm. belajar sejarah, hari Oke. kedua aku belajar matematika dan lain sebagainya. Ada itunya lah, apa namanya, jadwalnya begitu. Mhm. Nah, terus sampai pada suatu hari aku inget banget, aku tes di Jogja, terus habis tes tahap pertama itu justru aku ngedown banget karena nilainya nggak sesuai ekspektasi aku. Jadi Oke. pas aku nunggu jemputan, waktu itu pas banget aku dijemput sama temanku PSDK. Nah, jadi ini nih teman-teman PSDK itu solid Oke. banget. Jadi Support. aku, ya kan, setuju. Jadi Ya. aku pas padahal udah istilahnya udah lulus lama ya, tapi pas aku Hmm. kembali ke Jogja itu tetap diterima gitu loh. Nah, terus habis tes ditraktir sama dia. Terus habis itu teman aku ini dulu pernah main juga ke kosan gitu kan. Kita pernah eh, sharing cerita gimana biar saling memotivasi satu sama lain. Terus dia bilang, intinya aku harus semangat nih, tapi waktu itu aku udah bilang, kayaknya aku harus nyari ke loker lain gitu. Hmm. Kayaknya aku udah pesimis, nggak bakal keterima, karena pasti teman-teman saingan aku tuh lebih jago, lebih tinggi Hmm. nilainya. Nah, Hmm. singkat ceritanya aku beneran nyari loker, Kip. Terus aku daftar, waktu itu di salah satu unit juga di Visipol, terus keterima di situ. Nah, ternyata pas udah 1 bulan 2 bulan aku kerja di situ, pengumuman tahap selanjut ke tahap berikutnya tuh baru rilis gitu. Nah, di Hmm. situ jadi aku belajar sambil kerja itu aku maksimalin banget di hari weekend.
Karena kalau malam tuh rasanya udah capek banget. Terus akhirnya weekend itu aku maksimalin dari pagi sampai malam, ngerangkum semuanya. Karena kan tiap jalur, apa namanya, tiap tahap ya, tiap tahap tes Mhm. itu beda-beda gitu loh yang kita pelajari gitu. Nah, jadi aku mulai lagi belajar dari nol untuk tahap kedua itu. Nah, terus singkat ceritanya dipanggillah untuk wawancara. Habis wawancara kelar, baru sekitar tahun 2022 awal itu pengumuman lulus. Jadi aku minta izin untuk resign di tempat yang lama Mhm. dan minta maaf juga karena nggak expect kalau akan kerja sesingkat ini gitu. Terus Oke. Ya. alhamdulillah baik banget ini kakaknya, sayang banget. Terus alhamdulillah diizinkan aku bisa berangkat ke Jakarta gitu Oke. cerita singkatnya Kip. Oke. Mulai panjang sekali ya, tapi kan tadi dipersingkat aja. Tapi memang yang jadi isu adalah bagaimana emang pasca lulus kan ini jadi momen kritis ya bagi seorang fresh graduate, bagaimana menentukan arah selanjutnya khususnya di bidang karir gitu. Tadi kan kamu punya banyak trade off ya, artinya kalau kamu milih yang kamu inginkan ya ini adalah jadi PNS, sebenarnya ada konsekuensi besar gitu. Artinya kamu harus mempersiapkan 8 bulan dan mungkin 8 bulan ini nganggur, dan pun setelah daftar kan kamu tidak pasti, dan akhirnya kamu menegosiasi itu dengan kerja di tempat lain. Tapi kan pada akhirnya alhamdulillah ya dengan persiapanmu selama 8 bulan, artinya kamu meskipun nganggur gitu ya, tapi kan 8 bulan ini kamu mempersiapkan beneran Iya, dan manfaatin waktu dengan baik ya. Oke, dan sampai sekarang alhamdulillah. Nah, sekarang nih dari posisi sekarang udah 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun ya Teh ya. 2 tahun. Nah, udah 2 tahun kemudian ini apa, kamu kerjanya ngapain sih, apakah bagaimana nanti apa di PSDK ini, apa yang kamu pelajari gitu tadi dari birokrasi dan pemberdayaan itu bisa kamu manfaatkan ilmunya untuk kerjaanmu sekarang, itu bisa cerita. Oke, untuk spesifik kerjaan aku sekarang ya, kebetulan tuh aku kerjanya tuh di bagian pembangunan desa dan perdesaan. Hmm. Jadi emang fokus ngurusin desa-desa gitu. Jadi bukan Hmm. wilayah transmigran, bukan juga daerah tertinggal. Jadi ada beberapa bagian Oke. direktorat yang udah Hmm. fokus ke wilayah itu. Oke. Nah, aku fokusnya ke desa-desa. Nah, kalau aku itu di direktorat aku, kita ada program tahunan itu mengembangkan sarana dan prasarana desa dan perdesaan karena aku di Direktorat Pembangunan Sarpras. Nah, Hmm. jadi kita itu turun nih ke desa. Terus kita lihat potensi apa yang desa ini miliki. Nah, kebetulan Kementerian Desa itu lagi fokus banget nih di bidang wisata. Jadi kita lihat potensi wisata yang di desa itu kira-kira proper nggak ya kalau kita kasih bantuan ke situ. Nah, kalau Hmm. udah kita proses identifikasi, kita proses diskusi juga, dan ternyata proper untuk dibangun sebuah sarpras di situ, nah maka kita mulai proses lah untuk memberikan bantuan itu. Dan bantuan itu harus dikelola secara mandiri oleh desa, harus swadaya. Jadi nggak Oke. boleh pihak ketiga kontraktor dan nggak boleh. Oke. Dan hasil dari sarpras itu, jadi macam-macam tip ada yang kalau misalkan potensi airnya tuh ada, terus pengunjungnya Hmm. kira-kira banyak, itu bisa kita bantu untuk bangun kolam renang. Atau kita Oke. bantu kalau misal di bukit-bukit gitu ya, biasanya kan desa-desa Hmm. ada di pegunungan. Ya. Kita bantu untuk ada gazebo atau kalau nggak balai kesenian gitu-gitu. Jadi tergantung kondisi dan Hmm. potensi masing-masing desa. Nah, nantinya ketika itu sudah terbangun, wajib banget untuk kembali ke desa dananya. Jadi harus dikelola oleh BUMDes, karena BUMDes Oh. itu nanti akan kembali ke PADes gitu. Kalau Hmm. misalkan dikelola oleh kelompok tertentu kan biasanya Hmm. di Ya, PDW ya. gitu ya, Ya, apa ya, 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 ya. ya, diembat Iya. sendiri On gitu ya. hanya untuk Iya, ya benar. kesejahteraan tertentu. Nah, inilah yang Bukan untuk aku bener kalau perputaran ekonomi desa kan harusnya. benar, perputaran Hmm. ekonominya tuh jadinya dapet. Dan itu yang Hmm. aku pelajari juga. Iya, ya ini kan ilmu yang aku pelajari di PSDK ya. Nggak bisa Hmm. nyambung gitu. Dan ternyata itu Hmm. sudah mulai diimplementasikan di tingkat pemerintahan kita begitu. Oke. Ya, jadi tadi ya aku menarik kalau di PSD kan tadi kamu pertama lihat potensi gitu. Lihat potensi yang pertama adalah itu kan juga kita pelajari dalam proses mungkin semacam proses perencanaan pemberdayaan kan, ataupun secara praksis kita juga belajar studi social mapping gitu ya kan, kita akan banyak belajar soal bagaimana kita memetakan potensi masyarakat ataupun potensi desa gitu ya. Tapi tadi prinsip mungkin ya yang kamu pegang juga bagaimana kemudian bantuan itu kembali ke desa, dan tadi aku lihat adalah potensinya adalah swadaya masyarakat itu
Tuh gimana tak kamu sehari-hari gitu dalam apa mungkin keseharianmu untuk benar-benar cara biar tahu ini pas nih potensinya ini ataupun memastikan bahwa ini benar-benar bisa dikelola oleh masyarakat dan untuk masyarakat gitu. Ya, oke. Jadi gimana sih cara kita bisa tahu gitu ya, ini tuh pasnya dibangun apa gitu. Nah, sebenarnya Kip, tugas kalau sejauh yang aku tangkap dari pengalaman ya, tugas Oke. pemerintah ini kan dia lebih untuk memantau ya, yang tahu Mhm. potensi dan masalah di Ya, desa itu tuh dia sendiri gitu, desa itu ya. sendiri. Jadi kadang kita, Pak ini kenapa nggak dibangun kolam gini-gini? Oh Mhm. ternyata setelah dijelaskan oleh desanya, iya Bu, soalnya di desa sebelah udah ada kolam, jadi gini. Oh iya juga Oke. ya gitu. Jadi kadang kita sebagai government di sini nggak boleh kayak sok tahu gitu. Nah, Apa yang benar benar terbaik benar. untuk desa itu literally Oke. desa yang tahu gitu. Iya, Mhm. dan kadang juga untuk masalah-masalah juga itu juga mereka yang lebih tahu gitu. Jadi banyak banget sih yang aku pelajari dari ilmu kita di pas aku kuliah. Aku Mhm. implementasiin di society di desa itu juga, dan masing-masing desa per provinsi itu mereka juga punya kulturnya sendiri gitu, Mhm. nggak bisa kita paksakan gitu. Mhm. Ada desa yang mungkin dia udah punya master plan, ada desa yang emang belum gitu. Nah, Mhm. kita juga harus ngikut master plan dia. Oh, master plan saya di sini nanti mau ada ini, Bu. Kalau di sini nanti baru naik sedikit ada gazebo, naik sedikit lagi ada toilet buat pengunjung gitu-gitu. Oh iya iya iya. Jadi aku mempelajari bahwa masyarakat desa ini keren ya. Mereka udah bisa berpikir maju banget gitu. Jadi kita sebagai konforman nggak boleh sok tahu datang-datang Mhm. mentang-mentang ngasih bantuan ya. Itu Iya, iya, juga iya. nggak bisa gitu. Tetap mereka adalah aktor utama dalam pembangunan ini Mhm. gitu. Kita hanya memantau juga ketika udah dikasih dana, dananya tuh dikelola bener atau enggak. Jadi kita ngecekin juga Kip Mhm. nota-notanya beneran dibeli Oh. dari Iya, toko iya, iya. enggak. Iya, kita Oke. hitungin kok laporan arus kasnya ada yang ganjil ya atau enggak gitu-gitu. Nah, habis itu ketika semua udah terbangun, kita biasanya 70%, sekitar 50% fisik terbangun, kita ke sana lagi follow up kendalanya apa, kenapa kok pembangunannya nggak berjalan sesuai Mhm. timeline gitu-gitu. Dan di situ lagi kita mengolah, oh iya ya ada sistem sosial di sebuah desa yang bisa menghambat ataupun mempercepat proses pembangunan suatu desa itu Mhm. sendiri. Mhm. Jadi sekali lagi kayak aku bisa belajar lagi, oh ternyata iya ya ini ya yang dimaksud PSDK. Iya, iya, Sangat iya. relate dengan Iya, iya. kehidupan nyata gitu. Ya, menarik ya. Artinya kita juga belajar gitu ya bahwa kadang masalahnya adalah pemerintah itu mostly gitu eh, berlagak sok tahu mungkin ya ataupun merasa bahwa mereka lebih tahu kondisi masyarakat desa yang mungkin sifatnya sangat lokal gitu. Padahal bisa jadi gitu kan. Tidak mesti ya, tapi bisa jadi memang masyarakat desa yang tahu masalah desa sendiri dan mungkin itu juga kamu banyak belajar dari PSDK gitu ya. Dan juga tadi ya, artinya kan emang pada akhirnya desa ini tidak seideal itu untuk dengan plan yang sudah ditentukan pemerintah. Kan ada hal-hal yang di luar apa ya plan gitu ya, yang mungkin itu berangkat dari sistem sosial yang ada di masyarakat dan itu mungkin juga banyak jadiin kamu refleksi. Nah, berkaitan dengan ini kan tadi kan panjang ya ceritamu ya, artinya dari kamu SMP lihat di TV gitu kan, nempel di meja, masuk SMA, prepare buat SBM dan atau SNM, masuk PSDK, ikut organisasi, ikut lomba dan lain-lain, prepare pekerjaan sampai kamu lakukan real pekerjaanmu. Apa sih tak mungkin apa ya refleksimu gitu sepanjang perjalanan ini dari mulai mungkin belajar sampai akhirnya beneran bekerja gitu selama sekitar 2 sampai 3 tahun gitu. Refleksi lebih ke kehidupan mungkin ya. Oke. Boleh. Oke oke. Kalau refleksiku sejauh ini, mungkin ini ya teman-teman. Aku tuh melihat teman-teman yang masuknya bareng aku itu, ini dalam konteks kuliah ya ataupun Hmm. pekerjaan itu kebanyakan juga ada beberapa yang mereka merasa akhirnya
terjebak seperti itu. Harusnya aku Hmm. nggak masuk sini atau harusnya ya gitu. Oke. Ada nggak sih yang kayak merasa salah Ya, ya, jurusan gitu? ya, Iya, mungkin pasti akan ada ya. iya to the point aja ya salah Ya, jurusan atau apa ya, gitu. ya. Apa? Ya. Nah, kadang kalau aku mencobanya untuk melihat itu semua dari jauh gitu. Kadang kita hanya ngelihat apa yang kita lihat. Padahal sebenarnya ada tangan-tangan tidak terlihat yang mungkin mengarahkan kita untuk mengambil hikmah ya, bahasa Hmm. bahasa ininya gitu ya, Iya. mengambil hikmah dari kenapa kita bisa ada di sini gitu. Nah, mungkin refleksinya adalah kita bisa melihat dari sudut pandang lain dan mungkin harus kita cari juga kenapa ya kira-kira kita ada di sini, di detik Oke. ini, di tempat ini, di Oke. waktu ini Hmm. begitu. Karena pasti semuanya ada alasannya gitu. Dan Hmm. dan kayaknya kalau bercerita tentang aku gitu ya, berkaca dari aku, ya siapa sangka mimpi sederhana dari mulai anak Iya. SMP yang pingin kerja di dunia birokrasi, di instansi yang benar-benar langsung spesifik pingin dikerja di situ, ternyata terwujud gitu 8 tahun kemudian, kan nggak ada yang tahu gitu. Padahal Iya. dulu juga aku agak bingung juga PSDK ini bener nggak ya jurusan yang sebenarnya aku inginkan gitu. Jadi Oke. mencari-cari gitu. Dan ternyata aku semester satu aja aku langsung ngeh, oh ini ya maksud Allah gitu. Yang aku belajar itu ternyata bahwa PSDK mempelajari sesuatu yang wow kayak mind blowing banget gitu Kak. Hmm. Oke oke. Dan aku bersyukur banget masuk PSDK. Mungkin PSDK itu kayak salah satu hadiah terindah Allah sih selama Wow. aku hidup Masya 27 Allah. tahun ini. Hmm. Serius, ini nggak Oke, bohong ya iya, iya, teman-teman. iya. Aku bersyukur banget masuk PSDK. Oke, itu hampir penutup ya, tapi mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan ya, mungkin semacam pesan Pak dari segala ceritamu ini. Kamu tadi udah bilang bahwa sebenarnya PSDK itu eh, jadi hadiah bagi kamu dari mungkin jawaban dari mungkin soal apa yang kamu impikan dan apa yang kamu yakini di masa selama kamu hidup gitu. Nah, ini tak mungkin spesifik soal kita kan sudah banyak dunia kerja ya. Kita udah 4 tahun lulus gitu ya. Nah, dari 4 tahun lulusmu ini apa sih yang bisa kamu share ke teman-teman mahasiswa PSDK ataupun teman-teman fresh graduate gitu yang mungkin saat ini juga mulai memikirkan mau masuk kemana maupun kerja di mana dan mau jadi apa gitu. Mungkin bisa kamu share biar teman-teman bisa siapa tahu bisa terbantu gitu. Oke, buat teman-teman yang lagi fresh graduate atau mungkin sedang merencanakan kehidupannya walaupun masih kuliah, itu nggak pernah ada kata terlambat untuk mulai menyusun apa yang akan kita kejar 5 tahun atau 10 tahun kemudian. Jadi dulu waktu aku kuliah itu aku bikin life plan 5 tahunan yang habis itu 60 tahun ke depan juga. Ya walaupun enam kita puluh nggak tahu tahun. ya, Oke. walaupun kita nggak tahu ya ajal kita di umur Hmm. keberapa, tapi kan nggak ada salahnya ikhtiar ya. Nah terus habis itu kita mulai metain sebenarnya pinginnya kita itu apa, minat kita itu apa gitu. Dan kita bisa loh tanya-tanya ke misalkan alumni-alumni PSDK ataupun misal tanya ke teman-teman kita yang misal udah kerja di dunia profesional mereka masing-masing. Sebenarnya kayak kerja di sana tuh ngapain aja sih Kak gitu. Karena kadang Hmm. kita nggak tahu itu bukan karena kita ngeblank nggak tahu gitu, tapi karena kita kadang tidak mau cari tahu apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita jalani ke depannya itu akan dipengaruhi oleh keputusan kita yang saat ini. Jadi penting banget untuk mulai bergerak, tanya kanan, tanya kiri, cari Hmm. mentor kalau bisa untuk mengetahui minat kita itu sebenarnya di mana juga gitu. Nah, setelah kita udah tahu minat kita nih, misal akademisi atau kita pengen jadi profesional atau kerja di NGO atau di birokrasi, apapun itu semuanya baik, mulai dipersiapkan juga secara teknis gitu. Kita boleh Hmm. bermimpi, tapi mimpi kita harus dibangun oleh tangga-tangga yang realistis, yang dibangun juga oleh ikhtiar-ikhtiar dan usaha kita. Jadi kalau misalkan teman-teman mau jadi akademisi, mulai tanya nih syarat-syarat akademisi itu ngapain aja gitu ya. Atau Hmm. misalkan berkaca dari kisahku yang lama, mungkin kalau udah pingin jadi birokrasi dari SMP, berarti aku harus belajar TKD, TIU, terus aku harus tanya-tanya teman-teman Oke. PSDK. Hmm. Fun Hmm. fact, banyak banget anak PSDK di Kementerian Desa. Oke, banyak ya Iya, berarti ya. banyak banget. Bahkan angkatan aku aja itu ada Ada. 5.
Oke. Dan 5 itu banyak loh teman-teman, Iya karena ya, banyak. di tahun aku itu ada sekitar 6.900 pendaftar yang lolos administrasi tahap awal, diambil cuma 233, aku ingat banget. Nah, jadi dari 233 itu adalah 5 orang itu anak PSDK dan dari berbagai angkatan ya. Jadi aku punya temen di Oke. ruangan itu angkatan 2010 gitu. Jadi kita kayak akrab. Mbak dulu siapa pembimbing Oh skripsinya iya iya gitu. iya. Jadi Iya. ketemu PSDK lagi ya. Iya benar, di mana-mana ketemu PSDK. Jadi waktu aku kuliah tuh aku banyak cerewet nanya-nanya ke cutting yang udah kerja di Kementerian Desa sebelumnya, Oh iya yang iya udah iya. keterima. Kayak dulu tesnya tuh apa sih? Kan kita awam banget ya kalau masih kuliah, jabatan di birokrasi itu banyak. Terus habis itu bahas apa kita juga masih awam. Ya udah kita tanya aja langsung. Dan kalau pun kita terbantu sebenarnya karena alumni PSDK itu di mana-mana. Jadi kita misalkan mau di A, kita bisa nanya A, mau S2 di luar negeri atau di dalam negeri, kita bisa juga tanya gitu karena banyak banget juga alumni-alumni Hmm. kita yang tersebar. Dan itu menurut aku privilege banget sih. Privilege kita sebagai mahasiswa PSDK dan privilege kita sebagai mahasiswa UGM. Oke, ya artinya tadi mungkin bisa jadi ya paling awal adalah mencari tahu dulu pengennya di mana. Toh juga akan banyak informasi entah mau jadi PNS bisa menggali dari mungkin informasi yang ada di internet, tapi juga yang lebih personal adalah mungkin bisa menghubungi ataupun kontak dengan alumni-alumni yang mungkin sudah kerja di PNS sebelumnya. Pun juga sebenarnya di podcast ini gitu ya, kita kan berusaha untuk menjawab itu gitu. Artinya informasi itu ya artinya bukan hanya lewat ngobrol ataupun lewat dengan Google ya teks, tapi juga siapa tahu dengan video seperti ini bisa membantu mereka-mereka ini ataupun teman-teman yang lagi mencari tahu ingin jadi apa dan mau sedang mempersiapkan sesuatu mungkin untuk setelah lulus ini. Jadi emang setelahnya kita berupaya juga tak untuk di melalui YouTube ini paling simple menjawab istilahnya asymmetric information gitu. Nah, jadi sehingga mereka juga tahu informasinya dari kita gitu sih. Oke, ada lagi tak yang mau di-share ke teman-teman ataupun secara umum? Mungkin semacam closing statement. Boleh? Oke, buat adik-adik Cailah, nggak buat teman-teman aja. Karena aku ngerasanya kita seumuran. Buat teman-teman PSDK, sedang apapun kalian sekarang, hmm, penting sih untuk kalian fokus ke akademik kalian gitu. Tapi Hmm. akademik itu bukan satu-satunya roles yang harus kalian kejar juga. Ya. Akademik boleh jalan, tapi ingat kita juga adalah makhluk sosial yang butuh pengembangan diri. Pengembangan diri itu kita dapetin dari mana? Entah dari organisasi, ataupun dari kegiatan magang, ataupun dari melatih diri, ikut perlombaan, dan lain sebagainya. Itu terserah. Karena pasti masing-masing orang punya caranya sendiri yang sesuai dengan dirinya masing-masing. Cuma yang ingin aku tekankan, teman-teman yang berada di PSDK sekarang punya privilege yang sangat menguntungkan karena kita punya semacam jejaring yang tersebar luas. Manfaatkan jaring itu semaksimal mungkin untuk bisa ngeraih apa yang pengen kamu raih di masa depan. Itu sih. Oke, menarik sekali gitu ya, memanfaatkan privilege ini sebaik mungkin gitu. Oke, mungkin untuk saat ini kita dulu tak. Semoga mungkin dari sini bisa menginspirasi banyak teman-teman PSD, bukan hanya PSDK, siapapun itu yang nonton video ini, semoga bisa terinspirasi dan semoga kamu kedepannya di pekerjaanmu sekarang bisa terus berkembang dan sesuai dengan prinsipmu itu. Siapa tahu jadi menteri atau wakil presiden kan, siapa tahu gitu. Oke, gitu tak dari aku. Mungkin itu aja untuk ngobrol kali ini. Makasih ya tak ya. Kasih kembali Oke, Sakip sama ya. teman-teman. Oke, makasih tak. Baik, kawan-kawan PSDK sekalian, demikian kita sudah ngobrol dengan Rizky Anita Putri, salah satu alumni PSDK yang saat ini bekerja sebagai PNS di Kementerian Desa PDTT. Sekian episode pada kali ini, nantikan podcast PSDK lainnya hanya di YouTube PSDK.